Pulau Adonara memiliki berbagai kebudayaan daerah dan adat istiadatnya, dan masih banyak terdapat kampung tradisional yang masih menyimpan nilai-nilai sejarah dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Salah satu kampung tersebut yakni kampung kami, Kampung Lowopao. Sebuah kampung yang letaknya di bawah lereng Gunung Boleng, di ketinggian kurang lebih 311 meter dari permukaan laut. Kampung ini berada di Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehidupan sosial masyarakat di Kampung Lowopao ini masih terikat dan kental akan aturan adat yang berlaku. Adapun struktur adat ini termasuk dalam Kebelan Lowo atau para pembesar kampung dan suku Mehene atau ketua suku. Dari masing-masing suku ada pembagian ke Manuk Tou atau Rie Tou atau satu turunan nenek moyang. Lalu ada turunan paling dekat, yakni kelompok Amatou atau turunan darah sebapak. Dalam struktur ini, mereka memiliki tugas masing-masing, dan tugas-tugas ini sudah ada sejak Buta Bete Walan Mara atau kehidupan ini berawal mula. Kekuasaan Lowo atau kampung ini dibagi oleh Lowo Alape atau pemilik kampung menjadi Kebelan Lowo Kota atau pembesar di ujung atas kampung, Kebelan Lowo Tuka atau pembesar kampung di bagian tengah, dan Kebelan Lowo Lein pembesar utama kampung yang dibantu oleh pegawai PAT atau 4 staf semacam menteri-menterinya. Dan kelompok yang paling bawah adalah masyarakat biasa yang dinamakan Ata Ibu Ratu. Mereka tersebar dalam 7 suku atau klan. Ketujuh suku tersebut adalah suku Mudamakin 1, suku Mudamakin 2, suku Lamanele 1, suku Lamanele 2, suku Lunga Bali, suku Rere, dan suku Lamadoro. Dari ketujuh suku itu, masing-masing memiliki lango adat atau rumah adat tersendiri. Dan dari rumah adat tersebut terdapat Eke Matan Pito atau tiang dari batang bambu sebagai tiang penghubung reraulan Tanah Ikan. Tiang ini dipancangkan tepat di depan lango adat. Ia menjadi simbol penghubung antara langit dan bumi. Di setiap eke itu akan digantungkan mime atau tengkorak rahang babi atau kambing. Ini juga merupakan simbol korban yang dipersembahkan kepada reraulan Tanah Ikan. Seperti halnya masyarakat yang berasal dari Lowopao, mereka memiliki keyakinan tersendiri. Mereka sangat yakin bahwa roh-roh nenek moyang mereka yang tidak kelihatan itu hadir secara nyata. Di sana ada sebuah bala atau gading yang dipercaya hadir sejak adanya penghuni pertama Kampung Lowopao. Gading itu namanya Nenek Bapak Raya Garaama. Herannya, gading ini beranak pinak. Anak-anaknya datang sendiri, bahkan setiap tahun anak-anak berubah ukuran seperti halnya manusia yang bertumbuh. Bagi mereka yang memiliki kemampuan supranatural melihatnya secara lain.
Mereka tidak melihat bala atau gading, tetapi mereka melihat seperti manusia. Mereka juga bisa berkomunikasi dengan mereka. Dalam konteks keyakinan, masyarakat adat Lowopao juga memilih kreativitas imam mereka dalam bentuk yang lain. Mereka mencari jalan agar bisa berelasi dan berkomunikasi dengan para leluhur Lowotana atau leluhur kampung dan Reravulan Tanah Ekan. Komunikasi itu bersifat vertikal. Reravulan atau matahari dan bulan yang berada di atas dan manusia yang ada di bumi yang dikenal dengan Nubanara. Masyarakat percaya keberadaan Nubanara yang terwujud dalam simbol loh batu atau ada semacam kumpulan batu-batu alam yang mengelilingi sebuah merik atau loh batu. Di Lowopao, tempat lahirku, mereka memiliki 4 Nubanara. Mereka seperti membentuk sebuah komposisi tubuh manusia, yakni Nubanara di bagian Lowokotong atau kepala. Di sana terdapat suku Lunga Bali. Nubanara Lowoweran bagian leher dijaga oleh suku Lamanele I. Nubanara Lowolain bagian pusat dijaga oleh suku Mudamaki, dan Nubanara Urawai urusan hujan dan air dijaga oleh suku Lamanele I, secara khusus keluarga Prada Lemak. Nama seorang perempuan di Lowopao yang memiliki kekuatan khusus untuk mengatur keseimbangan air dan hujan dalam masyarakat adat Lowopao. Mereka juga telah mengenal pakaian sebagai penutup aurat mereka. Semuanya berasal dari tenunan khas Adonara. Keahlian penenun membuat perbedaan secara jelas antara kaum perempuan dan pria. Perempuan memiliki kewatek, sarung tenun dengan motif beraneka ragam. Sedangkan pria memiliki novi, sarung tenun untuk pria. Cara memakai novi dan kewatek juga berbeda-beda. Lalu, mereka juga sudah mengenal syal atau selendang yang disebut senai, yang digunakan hanya saat-saat tertentu. Sebagai daerah dengan makanan pokok jagung, jagung titi atau wata kenae adalah makanan kuliner khas masyarakat setempat. Jagung titi ini merupakan kuliner warisan nenek moyang yang tetap dipakai dan diteruskan oleh masyarakat Lowopao, bahkan masyarakat Adonara pada umumnya. Proses untuk membuat jagung titi ini tergolong mudah, tetapi alat yang diperlukan masih tradisional karena berpengaruh ke rasa. Kewik merupakan wadah atau becana kecil yang terbuat dari tanah liat yang berfungsi sebagai oven dalam membantu proses pembuatan jagung titi. Jagung biasanya dipanaskan terlebih dahulu di kewik sebelum dititi di atas batu cadas. Sekian cerita budaya desaku, kampung adat Lowopao.